Kalau ngetik itu saya nulis Mbak Susi yang ngetik, lah ini angel lah ketemu Mbak Susi, jadi ya tulisan tangan saya nggak apa-apa kan. Ya. Oke, kita share dulu. Muga-muga aku ora lali wae. Muga ndak betul. Bentar. Sebentar, ini share kok lali ya? Sudah lupa enggak? Nah. Ini harusnya diklik sekali toh ya? Sekali atau 2 kali? Oh, nggak bisa keluar. Mas Dika piye ki aku apa jenenge? Sharing kok tak biasanya kan bisa. Kalau ini misalnya saya sharing data driven gitu kan nah gini kan betul. Iya. Nah ini udah muncul Pak. Gimana yang tadi loh? Yang saya yang itu tadi Bapak nge-share apa Pak? PDF atau apa filenya? PDF. Oh, PDF ya. Sebentar. Saya share. Coba share konten terus klik yang screen satu Pak. Gimana? Saya. Bapak klik share Kita, konten, terus klik yang screen satu, terus di share, klik share. Klik share-nya di mana? Kliknya? Kanan bawah Pak. Oh, kanan bawah. Ini yeah. ini tak klik ya? Oke. Nah, terus, oh ini. Oke. Basic. Ya, sudah bisa. Ya, oke. Ini kok biasanya kan ini Melayu, kok enggak Melayu. Oke. Jadi ini mata kuliahnya itu namanya machine learning ya. Bukunya itu yang sudah saya kasihkan ke Anda kan ini James Witten, Hasti Sibarani, An Introduction to Statistical Learning with Application in R, Springer. Lalu pendukungnya Hasti Sibarani, Friedman, itu The Element of Statistical Learning. Itu Anda bisa download di cari downloadan aja itu ada. Tapi saya terutama akan menggunakan yang nomor 1 itu sama dengan yang dipakai di Kanada yaitu yang Mbak Rika kan baru pulang dari Kanada, itu buku yang dipakai ini gitu. Jadi ini buku terbaru ya. Jadi isinya jadi machine learning, estimasi fungsi, supervised dan unsupervised learning, regresi versus classification, R ya, regresi linear dan non-linear. Nanti masih kita akan seperti ada ridge regression, kemudian ada lasso, ada klasifikasi, regresi logistik. Jadi regresi logistik itu adalah bagian dari klasifikasi. Kemudian analisis diskriminan, perbandingan metode klasifikasi, metode
resampling, seleksi model linear, ridge regression, lasso, regressive spline, model tree, bagging, random forest, dan boosting. Gimana, ini umumnya sudah pada yang pasti sudah dikenal regresi ya. Ya, tapi ini kan regresi nanti dipandang sebagai sebagai supervised learning kan. Jadi, regresi dipandang sebagai supervised learning. Jadi learning itu kan belajar ya. Jadi penilaiannya dulu, kamu mesti tanya penilaian ya. PR, UTS, UAS, semuanya take home ya. Jadi nanti nggak ada ujian di kelas. Jadi ini kuliah ini banyak berhubungan dengan data ya. Jadi tidak ada ujian teori di kelas gitu. Jadi semuanya PR, UTS, UAS, kemudian semuanya itu take home. Gimana sampai di sini sudah oke? Oke, Pak. Sudah ya, sudah jelas ya. Jadi kalau belajar dulu itu apa ya? Itu saya ambilkan dari Ensiklopedia Britannica itu, learning is the process of acquiring modification in existing knowledge, skill, habit, or tendency through experience, practice, or exercise. Ini semuanya sudah sudah familiar dengan R toh? Halo? Kalau belum perlu ada nanti perlu ada tutorial sebentar gitu. Halo? Ya, Pak. Gimana? Sudah semua toh? Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Udah, Mas ya. Ya. Nanti juga bisa kalau sudah pada ambil itu tutorial Python belum? Kalau Python belum, Pak. Belum ya. Jadi tendensi sekarang itu biasanya banyak yang dari Python itu lebih mudah. Jadi nanti kalau misalnya Mas Dika itu entengan kok itu, jadi skripsinya kan ngambil dengan saya itu. Dia sudah memakai Python gitu. Jadi tapi sama Pak Dedi, kalau Pak Dedi itu kan ngefans banget sama R gitu. Jadi semuanya bar Python sudah bagus-bagus harus dibalik lagi ke R gitu ya Mas Dika ya kemarin ya. Iya, Pak. Jadi ya enggak apa-apa, itu memang gitu. Jadi sudah sesi NN nanti bisa asistennya so tak jebol Mas Dika. Iya, Pak. Sip. Jadi ini yang S1 kemarin itu Mas Dika itu jago komputer, terus siapa jenenge yang anak Medan itu sama Mas Michael ya? Michael, Pak. Iya. Itu Michael itu bijine A semua itu itu pinter, teorinya pinter, juga pinter, programnya juga pinter. Gimana sekarang Michael di mana Mas Dika? Michael sekarang dia internship di CIMB, Pak.
2 tahun, Di mana? seingat saya. Di Jakarta atau di Saya cek di link ini biar memastikan. Michael. Ini dia. di mana? Manajemen Associate The Complete Banker Program PT Bank CIMB Niaga batch 23 di sini dijelas. Nggak dijelasin di mana ya Pak, cuma Oh hanya ya, oke. Jadi di banker program. CIMB ya, oke. Ya. Ya. Itu bijinya dengan saya 100 itu. Dan kebetulan sing ngambil skripsi Mas Dika sama Michael ya. Saya hanya tinggal tidur aja itu sudah mahasiswanya wis pinter itu. Saya sebenarnya minta Michael, kamu itu mbok dulu, sekolah dulu, kamu jangan cari pekerjaan gitu. Ketawa aja dia. Ternyata sekarang juga cari pekerjaan. Kamu itu cari sekolah di luar negeri itu gampang itu. Ya. Oke, jadi ini apa? Jadi setiap enaknya jadi dosen itu kan setiap angkatan itu kita punya punya pengalaman baru, teman baru gitu. Jadi pengalaman baru, misalnya saya dengan mahasiswa S1 itu ada Mas Dika, ada Michael, di S2 ada Mas Gani, ada Mbak Siska, ada Mbak Lila, ada Irfan. Irfan kelihatan nggak Irfan? Irfan Nganjuk. Irfan. Belum kelihatan ya. Mungkin masih di Nganjuk itu. Jadi mesti enaknya jadi dosen itu pasti segera ditinggalkan mahasiswanya, tapi juga pasti datang mahasiswa baru gitu. Jadi tidak pernah kesepian gitu ya. Jadi mesti ketemu mahasiswa-mahasiswa yang punya karakter yang bermacam-macam gitu. Dan itu karakter yang positif gitu artinya. Jadi enaknya jadi dosen itu di situ. Dulu orang takut jadi dosen karena gajinya sedikit kan. Tapi sekarang enggak lah, dosen itu gajinya lumayan kok, walaupun tidak terlalu tinggi banget, tapi juga tidak terlalu rendah lagi. Jadi sekarang sudah lumayan ada tidak untuk mlebu dosen itu gajinya piro gitu. Dosen itu kan dulu singkatannya dos isinya saksen gitu loh. Jadi itu kan menunjukkan gambaran kalau gajinya itu sedikit. Ini sudah UGM akan terima mahasiswa S2 gitu. Jadi nanti yang nilainya bagus-bagus nanti silakan aja daftar, tapi tunggu sampai lulus ya. Karena ini syarat untuk jadi dosen itu S2. Dimanapun itu syarat minimum dikti. Gitu. Ya, jadi menurut Ensiklopedia Britannica itu, jadi karena ini nanti kan judul kita itu kan machine learning kan gitu. Lalu textbooknya itu kok statistical learning kan gitu. Mungkin saudara pasti bertanya apa bedanya gitu. Statistical learning sama machine learning gitu. Ya nanti kita bicarakan gitu. Jadi learning is the process of acquiring modification in existing knowledge, skill, habit, or tendency through experience, practice, or exercise. Kemudian Simon 82 pemegang hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 78 mendefinisikan learning sebagai berikut. Learning denote change in the system that are adaptive in the sense that enable the system to do the same task or the same drawn from the same population more efficiently and more effectively the next time. Jadi ada perkataan adaptif itu. Jadi nanti di dalam learning itu adaptif, tidak statis. Nah, sekarang yang paling ramai itu kan kita membicarakan di mana-mana itu kan artificial intelligence. Jadi kalau saudara
lihat Geniusnya Profesor Kuat itu kan juga rasa tapi membau itu dengan artificial intelligence. Semuanya katanya sekarang pakai AI gitu. Jadi artificial intelligence itu adalah studi tentang komputasi yang memungkinkan untuk memahami penalaran dan tindakan. Itu definisinya Winston. Kemudian dia juga disebut sistem yang bertindak rasional. Jadi AI adalah cabang ilmu komputer yang meniru perilaku cerdas dalam proses komputasinya dari divisinya Skalkov tahun 90. Nah, kita sekarang bicara tentang apa yang kita bicarakan, machine learning. Jadi machine learning itu adalah cabang AI yang fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia. Jadi belajar itu ini nanti kita akan tunjukkan belajarnya seperti apa. Jadi belajar sendiri, jadi tidak harus berulang kali diprogram oleh manusia. Jadi aplikasi machine learning, jadi ML itu singkatan dari machine learning, kalau SL itu adalah statistical learning. Jadi ML itu adalah machine learning, kalau SL itu adalah statistical learning. Nah, ML itu membutuhkan data sebagai bahan belajar. Nah, bahan belajar itu yang kita sebut dengan data training sebelum pengeluaran dari output. Jadi aplikasi untuk domain spesifik alias tidak bisa diterapkan secara general untuk semua permasalahan. Nah, jadi ini di sini kira-kira apa itu maksudnya aplikasi untuk domain spesifik alias tidak bisa diterapkan secara general untuk semua permasalahan. Umumnya kalau kita bicara statistik itu adalah kita bicara tentang populasi. Kemudian kita mengambil sampel, kita mengambil kesimpulan dari sampel kepada siapa? Populasi. Jadi memang ada kasus-kasus di mana kita memang membutuhkan generalisasi gitu. Sebagai contoh aja yang paling mudah sistem penerimaan mahasiswa baru yang yang berdasarkan nilai raport itu orang akan berpikir SMA mana yang dengan data sekarang itu loh, bisa nggak disimpulkan nanti itu berlaku untuk SMA tertentu itu yang menjadi SMA favorit gitu. Nah, seperti juga kalau misalnya orang melakukan riset obat. Sebut aja dulu yang paling terkenal itu kan, Anda tahu toh yang namanya aspirin itu digunakan untuk apa? Aspirin itu digunakan untuk sakit kepala kan gitu, pusing gitu. Pusing itu menggunakan aspirin. Nah, satu ketika
aspirin itu dengan kadar yang lebih sedikit itu ternyata bisa untuk mengencerkan darah. Nah, mengencerkan darah itu kan sebenarnya saudara kan sekarang sudah bukan menjadi rahasia umum ya. Orang itu yang ditakutkan yang namanya stroke gitu. Nah, ada pembekuan darah gitu. So, kalau itu saya aja tahun 2006 pembuluh darah saya yang di jantung itu tersumbat. Jadi saya bukan masalah yang bukan masalah yang sensitif, itu setiap orang tahu. Nah, jadi waktu itu karena ya makan sate kambing, kita ya banyak gorengan segala itu kan untuk untuk pembuluh darah kan kurang bagus ya. Nah, itu kalau terjadi ada kekentalan gitu, orang berusaha berikutnya adalah darahnya itu diencerkan. Jadi saya tahun 2006 itu saya dipasangi ring 2. Jadi di jantung saya itu sudah ada ringnya 2 itu. Jadi kalau saya cerita ada pengentalan darah itu ya nggak apa-apa, contohnya juga saya. Gitu. Ya. Nah, ini tadi saya akan menunjukkan bahwa kita membutuhkan generalisasi gitu. Dalam hal ini maksudnya apa? Generalisasi itu begini. Tadi kan aspirin itu untuk orang pusing kan sebenarnya gitu. Tapi satu ketika itu ya orang yang namanya penelitian kan coba-coba gitu. Satu ketika itu mengamati ketika aspirin itu dalam kadar yang kecil itu bisa sebagai obat yang bisa untuk mengencerkan darah gitu. Nah, itu kan skala kecil gitu. Nah, untuk bisa ke skala besar berarti kan harus dilakukan uji klinis. Gitu. Harus dilakukan apa? Uji klinis. Sampai kesimpulannya itu bahwa aspirin dalam kadar yang kecil itu bisa disimpulkan itu dikeluarkan sebagai obat, salah satu obat untuk mengencerkan darah itu tidak selalu aspirin. Ada namanya Aspilet, ada namanya clopidogrel dan seterusnya, banyak itu. Ya, jadi saya hafal karena itu ya saya kan harus minum obat sejenis itu gitu. Jadi poinnya apa di sini? Generalisasi. Jadi hasil yang awalnya itu skala kecil, kita ingin skala besar gitu. Karena takut kalau itu jangan-jangan itu hanya semacam kebetulan bahwa aspirin itu begitu. Jadi itu yang disebut dengan satu kebutuhan untuk membuat generalisasi. Nah, saya kira saudara juga tahu sekarang itu hampir semuanya sudah sudah disuntik vaksin semua kan itu ya. Halo? Semuanya sudah disuntik vaksin kan itu? Ada yang belum, Pak? Oh, ada yang belum. Dosis 2, Pak. Masih Mas Robi belum, Pak? Oh iya. Siapa yang Putri belum itu? Oh, selfie. Oh, iya. Ya. Jadi isoman ya. Ya.
gitu itu ceritanya. Coba saudara lihat dulu itu prosesnya vaksin itu kan dicoba dulu kan, artinya dia kan skala lab dulu gitu kan. Skala lab itu kemudian nanti disimpulkan bahwa dilepas gitu. Jadi itu generalisasi. Awalnya itu hanya beberapa orang, tapi kita kan harus membutuhkan itu bisa digeneralisir untuk populasi dengan ciri tertentu kan gitu. Ciri tertentu itu misalnya tidak mempunyai bawaan gitu, penyakit bawaan seperti jantung, tekanan darah dan gitu. Tapi jantung pun juga nggak masalah. Saya juga kemarin melalui satu pertanyaan yang banyak gitu, akhirnya tetap bisa divaksin gitu. Jadi ditanya, kalau saya itu punya bawaan jantung gitu, tapi ditanya apakah saya kalau berjalan 300 meter menggeh-menggeh enggak gitu, enggak. Naik tangga, oh kantor saya lantai 2 gitu ya. Itu oke. Jadi semacam begitu itu masih boleh kan gitu. Jadi dan itu sebenarnya yang benar itu kan uji klinis itu panjang. Tapi ini karena penyakitnya itu sudah merajalela sehingga namanya jadi kita saudara kalau membaca itu kan boleh dalam kondisi darurat. Jadi sebenarnya vaksin itu masih kondisi darurat, belum umum. Lain seperti misalnya aspirin yang jadi namanya aspiret itu sudah melalui uji klinis yang panjang. Jadi ini statistika inferensi gitu. Jadi sampelnya harus bagaimana, pemberiannya seperti apa, itu ada kaidah-kaidah sampling yang harus dipenuhi. Tidak boleh samplingnya itu bias dan seterusnya gitu. Ya, jadi ini sekarang yang ramai lagi apa? Yang pengalaman dari aspirin itu saudara tahu sekarang Ivermectin itu apa? Kali kan orang. Ivermectin itu kan Obat cacing. Obat cacing ya. Kamu ngerti nggak sekarang yang jadi rame apa itu? Karena dianggap bisa menyembuh jadi obat COVID, padahal terbukti nggak bisa. Ya. Jadi itu kan itu sebenarnya ada kasus-kasus tertentu diobati itu benar gitu. Artinya, tapi itu kan berarti benarnya itu tidak secara umum kan gitu ya, rame kan gitu ya. Jadi Ivermectin itu kalau di Amerika sampai masuk pengadilan gitu. Di sini juga rame karena ramenya kalau di Indonesia kan Muldoko sama siapa itu, sama ICW itu ya. Gitu. Ya kita sekali-sekali dengar cerita gitu kan untuk statistiknya kenapa gitu ya. Jadi prinsipnya itu obat itu harus melalui yang namanya uji klinik karena kita ingin berlaku umum, berlaku untuk populasi dengan sifat-sifat tertentu gitu. Jadi orang itu misalnya obat tekanan darah tinggi itu juga macam-macam, ada tekanan darah tinggi biasa, ada tekanan darah tinggi yang sudah jantungnya sudah begini gitu. Jadi banyak sekali, tapi itu sifatnya tetap ada yang namanya generalisasi, dimulai dari pekerjaan di lab. Skala kecil kita ingin ke skala yang besar. Sebentar ya, saya ke kamar kecil sebentar.
Nah, ini bedanya dengan mesin learning itu kan ada bahan belajarnya itu biasanya lokal. Jadi kalau misalnya kita punya Excel, kita punya Telkomsel, itu dia memakai datanya sendiri gitu. Tidak ingin misalnya ya karena bisnisnya bersaing kan ya, jadi tidak mungkin dia saya ingin kesimpulan saya berlaku untuk Telkomsel. Nah, untuk apa anunya? Tidak ada tidak ada sangkut paut bisnisnya gitu ya. Karena ingin mengembangkan data-datanya sendiri gitu. Dia ingin melihat kesimpulannya untuk perusahaannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ini bedanya kalau tadi itu, jadi kalau pendekatan statistik klasik itu dimulai dari yang kecil, kemudian kita ingin membuat generalisasi untuk yang besar gitu. Jadi kalau saya membuat istilah pabrik elektronik itu kalau membuat lampu LED itu kan dia harus punya spesifikasi gitu. Ya, karena itu kita hanya mengambil sebagian kecil saja untuk dilakukan dilakukan penelitian. Nah, kemudian disimpulkan untuk seluruh produksi gitu. Jadi kebutuhannya di situ. Jadi kalau misalnya saya juga memberikan contoh ibu saya itu, almarhum ibu saya dengan sendirinya itu sangat mencintai saya gitu. Jadi artinya dia kalau masak itu mesti harus yakin bahwa masakannya enak gitu. Gimana supaya yakin masakannya enak gitu. Kalau di Jawa Timur di tempat saya itu yang terkenal kan namanya sayur gudeg, itu sayur, kalau bahasanya namanya sayur tewel itu. Nah, untuk meyakinkan bahwa sayurnya itu enak sama ibu saya itu diambil sedikit gitu ya, diudak gitu, kemudian diambil sedikit, kalau enak ya dia bisa menyimpulkan ini loh sayurnya enak kan gitu. Ya kalau kita ingin kasus seperti itu, kita ingin kebenaran mutlak ya berarti kan harus dimakan semua kan gitu. Nah, terus saya dapat apa kan gitu. Seperti juga kalau saya ingin spesifikasi lampu LED itu berlaku untuk semua hasil pabrik kan berarti apa? Ya seharus semuanya kan gitu. Kalau kita ingin kebenaran mutlak kan gitu. Tapi itu kan nggak mungkin loh, namanya orang bisnis kan nggak mungkin itu. Jadi orang harus mengambil sampel gitu. Jadi ini pendekatan klasik. Tapi kalau pendekatan yang sekarang itu mesin learning itu kita hanya biasanya datanya mesti besar dan dia ingin kesimpulannya itu spesifik. Jadi kalau misalnya kesimpulan tentang pola konsumen dari Excel itu dia hanya memikirkan untuk konsumennya dia sendiri gitu. Konsumennya untuk Telkomsel juga begitu gitu. Jadi konsumen misalnya untuk sepeda motor aja itu, kalau yang yang Ninja itu ya mesti untuk anak-anak muda kan. Jadi dia adalah dia membuat subpopulasinya itu adalah anak-anak muda yang senang dengan sepeda motor Ninja. Tapi kalau ibu-ibu ya pengennya kan Honda Beat kan gitu. Jadi mereka akan spesifik di ininya. Jadi ini yang bedanya bahwa
di pendekatan machine learning itu kita umumnya itu jadi masih dalam beberapa hal masih membutuhkan yang namanya uji hipotesis, tapi umumnya sudah bebas dari uji hipotesis karena kesimpulannya itu adalah spesifik. Dia tidak ingin membuat generalisasi untuk semua pelanggan karena memang pelanggannya beda gitu. Jadi yang membuat kita itu tidak perlu generalisasi gitu. Jadi generalisasinya itu spesifik. Jadi seperti misalnya Grab sama sama itu GoFood itu ya mereka punya model-model pengembangannya sendiri-sendiri kan gitu. Tidak perlu harus sama kan. Jadi itu yang harus saudara catat di sini bahwa umumnya di machine learning itu tidak ada uji hipotesa. Mereka lebih senang dengan masalah itu spesifik karena datanya besar. Jadi dan mereka tapi nanti akan kita mempunyai caranya untuk melihat satu aturan yang dibuat itu dipakai atau tidak kan gitu. Jadi gambar besarnya itu teori probabilitas adalah bahasa formal tentang ketidakpastian. Pertanyaannya adalah key itu adalah question, diberikan proses pembangkit data apa sifat-sifat dari outcome. Apa yang kita katakan tentang proses yang membangkitkan data inferensi statistika. Clustering, klasifikasi, estimasi, prediksi adalah bagian dari inferensi statistika. Analisis data, kita mempunyai analisis data, data mining, machine learning. Jadi pada dasarnya itu model-model machine learning itu adalah model-model statistik tapi datanya besar kan gitu. Jadi idenya itu dibuat menjadi nanti yang kita sebut dengan supervised dan unsupervised learning. Jadi dari satu pihak ini orang komputer itu mempunyai mesin learning, dari lain pihak itu statistik itu punya alat-alat seperti clustering, klasifikasi, estimasi, prediksi itu bagian dari inferensi statistik. Nah, statistical learning itu adalah berbagai nama untuk berbagai cabang inferensi statistika kan. Jadi ini sesuai dengan hanya model datanya itu adalah data yang besar kan gitu. Jadi nanti saudara akan melihat, jadi kalau orang punya decision tree, ada pohon keputusan itu dalam statistik ada gitu. Tapi nanti kalau itu datanya itu besar, terjadi wiggle. Jadi artinya wiggle itu artinya bahasanya itu wiggle itu jadi keguncangan gitu. Jadi tidak bisa mencakup hal-hal yang definisinya sama gitu. Oke, saya ambil contoh yang sederhana. Misalnya Mbak Siska itu masak nasi goreng untuk 3 orang. Oke, gampang. Gitu. Ada nasi secukupnya, ada ayam sedikit gitu, ada bumbu-bumbu gitu. Nah, sekarang nasi gorengnya saya bayangkan pasti enak gitu. Siska bisa tuh buat nasi goreng? Bisa, Pak. Oh iyalah, wong aku iso, ora iso. Ya toh. Nah,
Saiki gue gini Mbak Siska, gue wis pinter tau untuk 3 orang ya. Sekarang saya tanya, Siska kamu saya minta untuk membuat nasi goreng untuk orang 200 piye? Bisa nggak? Pasti butuh ini Pak, teman untuk membantu masak. Ya, terus apa lagi? Ayamnya piye? Iya, sama kadang kan ada dari setiap individu kan ada yang tidak suka pedas dan sebagainya gitu Pak. Ya, tapi yang penting kan ayamnya kalau awalnya itu butuh hanya untuk nyimpan itu kulkas kecil, saya kira kan mungkin Iya. itu freezer kan gitu. Ya, jadi wiggle gitu. Jadi kalau datanya besar itu apa yang terjadi? Tidak lagi gitu. Artinya cara itu harus beda gitu ya. Ya toh? Bener enggak? Masaknya kudu beda toh. Anda enggak mungkin pakai wajan kecil, Anda harus pakai wajan gede kan gitu. Jadi masaknya kan skala besar gitu. Itu analogi aja. Jadi kita itu juga punya clustering, klasifikasi gitu. Itu statistik gitu. Tapi sekarang kalau Anda clustering itu kan biasanya kalau saudara anak-anak Imasta itu kan selalu mendatangkan kakak-kakaknya yang kerja di data science gitu. Ya. Jadi mereka itu clustering itu kan mengelompokkan pelanggan. Jadi pelanggan ini kudu dikelompokkan karena ono sing mung senenge WA atau ada yang pengennya YouTube aja gitu, ada yang pengen gini. Jadi misalnya YouTube ada yang hanya pengen lagu aja, tapi kalau misalnya kita kuliah kita butuh TED, butuh yang MIT, Courseware dan seterusnya kan, itu kan beda domainnya kan gitu. Nah ini kan sebenarnya clustering, tapi pelanggannya ya saudara tahu pelanggannya misalnya Telkomsel atau XL itu kan luar biasa kan gitu. Jadi clusteringnya mesti beda gitu dengan clustering dari statistik klasik gitu. Jadi jelas ya bedanya bahwa pendekatan dari statistical learning itu umumnya kalau itu datanya besar kan gitu. Jelas toh? Jadi kalau tadi saya tanya Mbak Siska, kamu bisa masak nasi goreng untuk 3 orang? Pasti bisa. Tapi kalau nanti misalnya itu ada untuk pesta, tapi sekarang sudah tidak boleh pesta lagi. Misalnya untuk orang 200 gitu ya. Ya mesti beda, cara masaknya beda, walaupun itu namanya juga nasi goreng kan gitu. Ya. Jadi statistical learning adalah berbagai nama untuk berbagai cabang inferensi statistik, dan statistikawan dan computer scientist sering menggunakan kalimat yang berbeda untuk fenomena yang sama. Jadi ini mereka akan menggunakan kalimat yang berbeda untuk fenomena yang sama. Contohnya ini. Nah, estimasi itu kalau ilmu komputer learning menggunakan data. Klasifikasi itu supervised learning. Itu ilmu komputer. Memprediksi Y dari X. Clustering itu unsupervised learning. Membuat data ke dalam kelompok. Data itu training samples. Covariat itu features. Classifier itu hipotesis. Itu hipotesis di nggak ada. Interval konfidensi di komputer tidak ada. Ya. Inferensi Bayesian di sama dengan ilmu komputer. Nah, sekarang kita akan lihat statistical learning versus machine learning.
seperti saya katakan tadi kan secara historis itu machine learning itu muncul dari sebagai bagian dari apa? Artificial intelligence. Statistical learning itu muncul sebagai bagian dari statistik. Sekarang terdapat banyak irisan antara kedua bidang. Apa itu? Apa fokusnya? Irisannya apa? Sebentar ini. Ini Melayu ini. Di-share ya jadinya, Mas. Ya, Pak. Share konten. Terus ini ketik lagi, terus di-share di sini. Nggak mau? Oh, kok nggak bisa, Mas? Coba di stop sharing terus Balik lagi. pindah ke PPT terus di share lagi Pak seperti tadi. Ya. Terus. Ini kok. Oke. Di stop sharing lagi ya. Terus. Stop sharing. Kita lagi share lagi ya. Iya Pak. Orang itu. Ini share apa Pak? PPT atau Masih PDF tadi? oh masih PDF tadi. Kenapa ya kok? Ini kan kalau saya stop sharing, ini kan share. Kan ini isinya. Gila, Mas. Ya. Terus sudah tak ini, boleh gini malah hilang. Juga ya. Itu udah yang screen satu Pak, ngekliknya. Bentar. Ini ya. Share. Satu. Share. Sudah tahu? Saya sekarang ke share. Masih gelap ya? Bukanya apa Pak tadi PDF-nya? PDF-nya buka mana? Bapak lewat mana tadi buka PDF-nya? PDF-nya buka lewat apa? Sebentar ini. Sudah tahu tuh ini ya. Jadi kita akan share dulu toh. Iya. Microsoft Edge, sorry. Oh iya. Oke. Ya sudah. Ya. Jadi statistical learning versus machine learning gitu. Jadi secara historis machine learning itu muncul sebagai bagian dari AI. Kemudian statistical learning itu muncul sebagai bagian dari statistik. Nah, sekarang terdapat banyak irisan antara kedua bidang. Keduanya fokus pada supervised dan learning dan unsupervised learning. Jadi machine learning memberikan penekanan pada aplikasi skala besar dan ketepatan prediksi, sedangkan statistical learning memberikan penekanan pada model building dan
interpretasinya dan ketidakpastian. Jadi seiring berjalannya waktu, perbedaannya semakin tipis dan keduanya saling mengisi. Walaupun dari segi istilah itu machine learning itu lebih populer ya, tapi karena kita di statistik itu orang-orang dari Stanford itu mempopulerkan namanya statistical learning. Jadi sebenarnya sekarang sudah tidak ada bedanya lagi antara machine learning sama statistical learning. Ya, saya kira itu poinnya dulu, bahwa yang penting sekarang sudah ngerti bedanya, bahwa machine learning dan statistical learning itu sekarang sudah satu istilah. Jadi kalau supervised learning itu adalah datanya XY dengan X data atau input dan Y label atau output. Jadi kalau misalnya kita punya data itu, jadi misalnya sekarang kita lihat kita itu nasabah bank. Saya nasabah bank, Mbak Timena itu juga nasabah bank, kan gitu. Nah, kemudian labelnya itu misalnya disebut, kan kita tahu kalau misalnya kita punya ATM itu kan ada ATM biasa, ATM yang apa jenisnya sih lebih mahal sedikit itu apa jenisnya? Apa namanya? Yang premium gitu ya. Itu. Jadi nanti dari pendataan itu sebenarnya orang bank itu ingin memetakan, kalau dia tabungan sekian itu kita berikan ATM biasa, kalau yang ini adalah ATM-nya premium, kan gitu. Dan itu kalau yang secara umum kan X-nya itu boleh vektor. Jadi di pendataan itu kan orang belajar, jadi kalau orangnya begini biasanya pegawai itu pasti biasanya pinjam di bank. Untuk beli sepeda motor, beli mobil, untuk beli apa gitu, beli TV gitu. Nah, pinjam itu terus orang bank itu mesti berpikir ini mengembalikan atau tidak gitu. Nah, itu labelnya itu Y-nya itu adalah label gitu. Jadi nanti orang dari data itu akan belajar bahwa kita punya fungsi X ke Y gitu. Jadi kita klasifikasikan kalau misalnya cirinya begini itu adalah kalau pinjam uang itu mengembalikan, kan gitu. Jadi jangan kaget loh, di bank itu banyak orang yang nggak mengembalikan mengembalikan pinjaman ya. Klasifikasi itu deteksi objek, segmentasi, regresi dan lain-lainnya. Jadi gold standarnya itu adalah prediksi. Jadi ada gold standarnya. Tapi kalau unsupervised learning itu tidak ada gold standarnya, wong kita nggak tahu yang kita kelompokkan itu berapa, itu kan kita nggak bisa. X adalah satu-satunya jenis data yang dipunyai, kita tidak mempunyai label Y. Tujuannya itu mempelajari struktur tersembunyi dari X. Contohnya itu clustering, reduksi dimensi. Jadi gold standarnya itu tidak ada. Ya, sebentar ya.
Jadi klasifikasi ya sama clustering. Clustering itu kelompoknya berapa kita juga nggak tahu kan gitu. Jadi jadinya kelompok itu menjadi apa kita juga nggak tahu. Tapi biasanya strukturnya itu adalah tersembunyi. Jadi yang terkenal di data mining itu kan begini. Pelanggan di satu supermarket. Jadi kalau di sini itu kan Carrefour itu ada di mana-mana kan gitu. Juga itu kan jaringan dari retail Prancis ya. Giant itu, Giant sekarang malah tutup kan gitu. Kalau di Amerika itu namanya kan Walmart. Jadi kalau di Amerika itu Walmart. Jadi itu jaringan dari retail, jaringan dari swalayan gitu. Nah ini akan mencari ada clustering dari pelanggan itu seperti apa kan gitu, belinya apa gitu. Jadi kalau orang beli komputer kemudian dia beli printer itu wajar ya. Yang ditemukan itu kok aneh gitu. Orang belinya itu bir, temannya itu apa? Diaper itu popok bayi itu. Itu kan artinya struktur tersembunyi yang sebelumnya itu tidak pernah dipikirkan gitu. Jadi ternyata orang itu kalau beli bir itu temannya itu apa? Popok bayi gitu. Nah, tadi kalau saya katakan kalau misalnya orang beli komputer, beli printer gitu kan, oh ya wajar baik kan gitu. Tapi kalau ini beli bir, minuman bir ya, bukan. Kemudian temannya itu kok popok bayi gitu. Popok gitu. Ternyata itu kalau kita kenal nanti di data mining yang namanya association rule ya. Kenapa begitu? Ternyata diselidiki itu kan begini. Di Amerika itu yang populer itu kan permainan itu yang namanya itu football. Football itu beda dengan soccer. Ya. Wah, football itu merajai setiap orang itu gila kalau nonton yang namanya football itu. Ya basket pun kan juga luar biasa gitu. Jadi biasanya itu yang nonton itu adalah pasangan yang baru aja punya anak bayi gitu. Jadi supaya nonton footballnya itu tidak terganggu, dia mesti menyediakan popok bayi gitu. Jadi kalau bayinya ngek gitu terus dipopokin kan gitu. Ya jadi ini yang jenenge yang menjadi populer di data mining itu. Jadi itu juga bagian dari unsupervised learning itu di situ. Jadi mencari struktur tersembunyi kan gitu. Jadi struktur tersembunyi dari pelanggan itu apa? Itu ternyata diaper sama bir itu ya. Dan itu sehingga memunculkan kalau di statistik kita kenal yang namanya korelasi. Di situ kita mengenal apa yang disebut dengan association rule. Gitu. Di association rule itu lebih umum dari
korelasi. Jadi kalau association rule itu biasanya menggunakan if then rule, bila maka rule, aturan bila maka. Ya, jadi struktur tersembunyi dari dari pelanggan itu harus dicari gitu. Kesenangannya apa, kemudian jadi ini bisnis itu kan sebenarnya mencari apa yang pelanggan itu inginkan dan belum ada di pasaran kan gitu. Jadi orang Indonesia itu kan, kalau orang Jepang itu mempelajari karakternya orang Indonesia itu apa toh? Memperbaiki mobil itu kan diuri-uri gitu, artinya dicuci dan seterusnya. Nah, nyucinya itu kan biasanya pakai kaos. Nah, terus orang Jepang mempelajari itu, terus dia membuat apa yang kita kenal sekarang kanebo itu ya. Jadi itu kan mempelajari dari apa yang tersembunyi dari keinginan pelanggan gitu. Jadi pelanggan itu dicari gitu. Kan orang juga makanan itu kan juga adanya ayam geprek, ayam gini itu kan sebenarnya orang itu kan pengen ayam yang model masakan ayam yang seperti apa gitu. Dicari strukturnya orang itu senangannya seperti apa kan gitu. Nah itu kan sebenarnya yang namanya persaingan bisnis itu kan mencari siapa yang ngerti tersembunyi yang dari pelanggan itu apa gitu. Ya tadi yang kita kenal dengan tadi beer and diaper itu kan. Sehingga Aristoteles itu yang raja kapal Yunani. Ya. Pernah dengar itu ceritanya siapa Aristoteles itu? Aristoteles itu kan raja kapal Yunani yang saya kira kekayaannya luar biasa gitu. Jadi dia itu orang yang yang kawin dengan Jacqueline Kennedy gitu. Jadi Jacqueline Kennedy itu kan siapa? Jadi Kennedy itu kan presiden Amerika sekitar tahun 60-an ya. Beliau ditembak di negara bagian Texas yang namanya kotanya itu Dallas. Dallas itu tempat koboi itu. Nah kan jadi janda kan gitu. Jadi jandanya presiden, cantik gitu kan. Nah yang sanggup untuk menaklukkan dia itu ya yang duitnya banyak dan juga populer kan, namanya Aristoteles itu. Jadi salah satu ucapan yang utama itu kan dia mengatakan dalam bisnis itu kunci kemenangan itu kalau kita bisa mengerjakan sesuatu yang belum dipikirkan oleh orang lain kan gitu. Jadi machine learning itu memang atau statistical learning itu kan kuncinya itu kan mencari struktur tersembunyi gitu. Jadi dia mengatakan kunci dari bisnis itu adalah kalau kita itu bisa memikirkan orang yang belum mikirkan gitu. Ya contohnya air putih aqua itu aja lah gitu. Siapa yang pernah memikirkan bahwa air yang zaman saya dulu itu mesti masak pakai kompor itu ya, disediakan dalam bentuk kemasan ini sekarang semuanya orang nggak pernah lagi ada orang yang menanam air kan gitu. Orang lebih enak beli aqua kan gitu. Padahal itu kan sebenarnya orang bisa membuat gitu. Jadi itu yang belum pernah dipikirkan orang kan gitu. Jadi
Sebenarnya kita kenal mie ayam segala itu kan sebenarnya ada struktur tersembunyi yang belum dipikirkan oleh orang lain kan gitu. Jadi seperti restoran kalau di Jogja itu kan ada namanya kopi klothok itu. Kopi klothok itu kan ya masakannya sederhana gitu. Tasnya itu sederhana, cuma di situ orang bisa minum kopi relatif murah, di situ pemandangannya bagus, bisa lihat di kaki Gunung Merapi gitu. Ya itu orang belum memikirkan kan gitu sebelumnya gitu. Jadi dengan begitu itu dia menjadi model gitu. Model untuk ini sehingga ada sekarang kopi klothok yang lain, tapi itu sudah namanya pengikut kan gitu. Jadi yang ide aslinya itu ya yang kopi klothok itu gitu. Jadi statistical learning itu kalau kita mengobservasi output kuantitatif atau respon Y dan P input atau prediktor X1, X2, XP. Jadi kalau kita mempunyai hubungan antara Y dan X seperti ini, Fx plus epsilon itu. Jadi F tidak diketahui, fungsi tetap X1, XP, dan epsilon itu random error, saling independen dan mempunyai min 0. Itu saya kira saudara sudah kenal. Statistik learning adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengestimate F. Nah, jadi kita akan membicarakan konsep teoritis dalam mengestimate F dan juga dalam mengevaluasi hasil estimasi F. Jadi alasan untuk mengestimate F adalah prediksi, inferensi. Jadi secara umum kita prediksi Y dengan Y hat sama dengan F hat X. Dengan F itu estimasi dari F, Y hat adalah prediksi dari Y. Nah, di sini kita akan sebenarnya ingin menekankan apa yang disebut dengan error yang terstruktur sama error yang tidak terstruktur. Ya. Jadi kalau kita pandang estimate F dan prediktor X yang menghasilkan Y hat, Fx terdapat EY min Y hat kuadrat itu kan, Y-nya itu kan Fx plus epsilon min F hat X. Itu kalau dikuadratkan menjadi Fx min F hat X kuadrat ditambah dengan variansi Y, variansi epsilon. Nah, di sini kita kenal apa yang disebut error yang reducible sama irreducible. Jadi mengapa harus ada epsilon itu saya kira nanti hari Rabu ya. Nanti saya akan terangkan lewat model linear gitu ya. Ada beberapa yang sementara saudara terima aja. Jadi di sini kan Fx dikurangi F hat X itu yang kita sebut dengan sum square error-nya. Itu kita akan berusaha ini kita buat minimum sehingga namanya reducible. Tetapi epsilon, suku tambahan epsilon itu ya itu suku yang diberikan sehingga punya model tertentu ya kita nggak bisa apa-apa. Sehingga itu namanya adalah irreducible. Jadi error yang irreducible. Fokus kita adalah mencari metode estimasi F dengan tujuan meminimumkan reducible error. Sering kita tertarik untuk mengerti bagaimana Y dipengaruhi oleh perubahan X dalam arti ya
kita mengestimate F, tetapi tugasnya tidak selalu membuat prediksi tentang Y, tetapi ingin mengerti hubungan X dan Y. Atau lebih spesifiknya itu mengerti Y berubah sebagai fungsi dari X. Ya, ini maksudnya begini. Jadi kita itu F head itu pasti F-nya itu pasti dari sini, dari bentuk ini. Guys, nanti malah. Nah, ini kita kan mencari F topi X. Jadi head itu kan HAT. HAT itu head itu topi. Jadi estimator dari F. Oke, kita sudah misalnya menemukan F, itu kita melakukan inferensi di sana, tapi di samping itu kita ingin melihat struktur dari F head-nya itu. Jadi, strukturnya seperti apa gitu. Apa ya, contoh yang sederhana itu kalau apa ya namanya, saya ambil contoh dari saya aja ya. Jadi saya itu punya, saya sudah cerita ya, tahun 2006 saya itu dipasang ring. Nah, salah satu penyebabnya dulu itu adalah yang disebut dengan tekanan darah tinggi gitu. Saya itu dulu menderita tekanan darah tinggi sehingga sampai ada gumpalan darah di jantung yang kemudian sudah dibersihkan, dipasangi ring kan gitu, supaya tidak terjadi gumpalan lagi di situ. Nah, di situ itu saya diberi obat. Nah, yang melakukan riset obat itu orang asing. Jadi sayangnya di Indonesia itu riset itu belum sampai kepada riset obat. Jadi dokter itu ya hafal aja yang apa namanya, obat ini adalah ini, obat ini ada ini. Tapi dia nggak pernah riset tentang klinik dari obat itu. Jadi nggak ngerti proses pembuatannya. Nah, oke, kalau saya diberi obat tekanan darah tinggi itu akibatnya apa? Tekanan darahnya kan turun. Benar nggak? Nah, tapi satu ketika itu dengan minum obat itu turunnya kebanteran gitu. Sehingga saya di situ kan orang akan memikirkan, oke, bisa menurunkan, tapi model penurunannya seperti apa gitu. Nah, turun kebablasan gitu kan, turunnya terlalu tinggi, terlalu cepat gitu. Sama aja kalau saudara ngelihat, mungkin ibu saya dulu juga diabetes kan gitu. Jadi saya ngerti itu. Jadi satu ketika itu kalau diturunkan gulanya itu turun, tapi satu ketika turunnya itu kebablasan, sehingga malah jadi hipo, kekurangan gula gitu. Jadi di sini masih diperlukan tidak hanya pertanyaannya itu bisa menurunkan tekanan darah atau bisa menurunkan gula darah, tapi struktur penurunannya seperti apa kan? Nah, itu yang jadi masalah itu kan begini. Obat itu saya tadi kan katakan, obat itu bisa keluar dijual itu kalau sudah melalui apa yang disebut dengan uji klinik. Sudah melalui apa yang disebut dengan apa? Uji klinik. Nah, uji kliniknya itu siapa? Ya karena risetnya di Amerika,
di Inggris gitu ya orang-orang Inggris atau orang Amerika kan gitu. Ya bentuknya aja beda. Kalau saya ya tidak tinggi kan gitu ya. Walaupun juga tidak rendah kan gitu. Tapi kalau orang barat itu kan mesti secara umum kan lebih tinggi, lebih berat. Nah itu yang kadang-kadang dilupakan oleh dokter. Dikasih obat yang itu dicobakan untuk orang-orang asing. Nah terus dokter saya mengatakan, oh lah ini kebenaran kan memang apa namanya obatnya itu untuk menurunkan orang yang beratnya misalnya 80 kilo gitu, saya hanya 65 kilo gitu. Nah tadi kebanteran kan gitu loh. Jadi muncul tidak hanya estimasinya aja, tapi modelnya seperti apa. Jadi nek obat itu malah seneng Mas Gani itu strukturnya meh podo karo wong barat gitu. Jadi obatnya mungkin cocok terus sih kalau misalnya. Iya tuh. Wis budal luruk. Sudah berangkat belum Mas? Oh sudah menuju puskesmas ya. Ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau yang ingin yang ada harus vaksinasi aja. Jadi tidak selalu membuat prediksi, tapi juga ingin mengerti hubungannya itu seperti apa. Jadi seperti saya contohkan aja badan saya ya. Jadi hubungannya itu seperti apa untuk menurunkannya itu, turunannya itu kok bisa besar tadi gitu ya. Sebagai fungsi dari X. Ini tadi halaman berapa ini? Kemarin belum selesai tapi sudah saya tulis tapi belum saya kasihkan ke Anda, nanti saya lanjutkan. Oh nomor 5. Bentar. Jadi nanti dalam hubungan ini kita selalu bertanya prediktor mana yang berhubungan dengan variabel respon. Apa bentuk hubungan antara masing-masing prediktor dan variabel respon. Nah, apakah hubungan antara prediktor dan respon cukup dinyatakan dengan hubungan linier atau lebih rumit dibandingkan dengan model linier. Nah, kemudian bagaimana kita mengestimate F-nya? Tergantung apakah tujuan utamanya prediksi, inferensi, atau kombinasi di antara keduanya. Jadi kalau kita mempunyai kumpulan n titik data X, Y, observasi ini disebut dengan data training. Jadi nanti ada istilahnya data training sama data testing. Ya. Nah, kita akan menggunakan observasi ini untuk melatih atau train atau mengajari teach metode bagaimana kita mengestimate F. Jadi tujuan kita itu adalah menerapkan statistical learning untuk melatih data, untuk mengestimate F dalam arti mencari F hat sedemikian hingga Y sama dengan F hat X itu untuk setiap pasangan XY. Nah, nanti kita klasifikasikan itu sebagai parametrik dan non-parametrik. Nanti ini sudah selesai saya tulis tapi belum saya bagikan ke Anda. Nanti minggu depan saya kira tak saya susulkan karena ini ketua kelasnya Mas Gani ya, nanti saya lewatkan Mas Gani. Nah, masih ada satu tadi ya. Jadi kan ada istilah yang penting di sini yang kita sebut dengan data driven. Jadi dalam statistik klasik sama statistical learning itu ada perbedaan yang tadi ya, kalau kita inferensi statistik itu kan datanya itu kecil, kemudian kita perumum.
Nah, kalau dalam statistical learning itu kan kita punya data. Nah, datanya itu biarkan datanya berbicara. Nah, itu yang disebut dengan orang yang disebutnya dengan apa? Data driven. Jadi istilahnya apa? Data driven. Nah, contohnya data driven itu nanti saya berikan contoh bahwa kita itu mengambil kesimpulan itu berdasarkan data, bukan berdasarkan model. Jadi kalau misalnya kecelakaan di ring road itu kita modelkan dengan Poisson, nah, itu kan artinya model driven, modelnya diberikan dulu. Kemudian misalnya income keluarga di satu daerah berdistribusi normal, berarti itu model driven. Tapi kita mempunyai apa yang disebut dengan data driven. Itu saya kira saya ya. Oke. Ya. Desain slideshow. Ya. Ini saya ambil dari bukunya Han. Jadi ini contoh yang data driven yang menurut saya bagus. Nah ini di University of Illinois di mana dia mengajar itu lapangannya gitu. Ya ini sebelum COVID ini. Saya pernah di universitas ini 1 tahun ya. Jadi saya itu sekolah di negara bagian yang namanya Wisconsin, kotanya Madison. Nah, pada saat saya sudah selesai prelim, advisor saya pindah ke Illinois ini, ke universitas ini, sehingga saya juga harus ikut di sana 1 tahun, 1,5 tahun ya. Kemudian ujiannya balik lagi ke Wisconsin Madison. Ini salah satu lapangannya. Ya. Jadi apa itu klasifikasi? Nanti banyak terusnya. Tapi saya di sini hanya ingin menegaskan apa yang disebut dengan data driven. Jadi tadi sudah sama ya, classification itu predict, kategorikan, class level, classifies data, prediksi itu model kontinu ya, beberapa aplikasi, credit approval, target marketing, medical diagnostic, fraud detection. Jadi untuk melihat orang itu ngisinya itu fraud atau tidak fraud itu penyalahgunaan. Ya. Jadi penggunaannya itu untuk accuracy dari model itu. Nah sekarang ini yang disebut dengan saya akan menerangkan apa yang disebut dengan data driven, training data, klasifikasi tadi kan di statistik kan namanya uji hipotesis kan gitu. Classifier itu modelnya gitu kan. Jadi tapi modelnya di sini bentuknya adalah if then rule. Aturan jika maka. Sebentar ya.
Oke, jadi masih ingat ya, tadi nomor 1 saudara ngerti bahwa istilah machine learning sama statistical learning itu sekarang sudah blur, sudah jadi satu ya. Jadi tidak usah dipertentangkan ini statistical learning, ini matematika machine learning ya, itu nomor 1. Kemudian cirinya nanti nomor 2 itu antara statistik klasik sama statistik di dalam dalam statistical learning itu, kalau statistik biasa itu adalah model driven ya, model driven. Kalau dalam statistical learning itu adalah data driven. Jadi kalau saudara juga kenal di istilah ini penjaminan mutu itu karena kebutuhan hidup dari universitas, jadi artinya insight driven. Tapi ada juga yang mengapa melakukan penjaminan mutu ya, karena mau dilihat ban kan gitu lah, itu outside driven gitu, itu yang tidak baik kan gitu. Jadi bahwa seperti saudara kalau misalnya ya untuk jadi sarjana S2 magister itu kan harus belajar banyak kan gitu, itu insight driven gitu. Tapi kalau misalnya kenapa kamu belajar gitu, kalau nanti nggak lulus malu ya, itu kan outside driven ya. Jadi desaan dari luar kan gitu. Ya, jadi nanti ada namanya data training sama data testing. Istilahnya itu apa? Data training sama data testing. Kemudian bentuknya adalah if then rule. Dari ini yang membuat membuat aturan. Jadi tidak ada aturan sebelumnya. Tapi di sini sudah ada yang namanya di sini itu adalah labelnya sudah ada. Jadi ini yang namanya kita sebut dengan ini yang disebut dengan supervised learning gitu. Jadi sudah ada di sini, ada labelnya gitu, dicocokkan dengan label gitu. Kalau klasifikasi, kalau clustering itu nggak ada labelnya itu, hanya di sini itu dikelompokkan kan gitu, mengelompok sendiri gitu. Jadi waktu saya dulu di Amerika itu juga belajar itu juga gitu. Temannya itu ada orang Jepang, ada orang Taiwan gitu, ada orang Cina, ada orang Inggris, ada orang Prancis, ada orang Amerika gitu. Nah, ya karena kita merasa ya setengah minder atau gimana gitu. Ya kalau belajar ya cari teman yang dari Jepang, dari Taiwan gitu kan, paling tidak itu satu ya dekat lah, paling tidak kulitnya kalau sana walaupun putih kita sawo matang, tingginya itu juga nggak beda banyak banget gitu, beda kalau dengan orang Amerika. Sehingga saya membuat yang disebut dengan tadi clustering antara orang-orang yang dari non kulit putih ya gitu ya. Ya Cina itu juga kulitnya putih tapi dhuwur gitu ya. Jadi non bule sama bule kan gitu. Jadi itu namanya clustering gitu. Jadi ya di situ itu mengelompokkannya itu kalau dianggap itu dekat itu kan aturan kan gitu. Jadi kalau saudara sekarang bicara dekat itu kan kalau saudara sering mendengar itu
kuliah-kuliah yang setingkat dengan dari grab, dari dari GoFood itu kan kedekatan itu bisa saudara lihat misalnya begini, ketoprak itu dekat dengan gado-gado, juga dekat dengan lotek. Gitu. Kok disebut dekat gimana? Nah itu ukuran. Gitu ya. Jadi ukuran itu sekarang kan berkembang. Jadi orang punya macam-macam masakan itu sekarang kan dari ukuran itu yang dikembangkan itu ya. Jadi biar orang tidak bosan itu kan macam-macam kan gitu. Ada sate itu kan, sate itu dari yang sate biasa, sate Ponorogo, sate ini itu kemudian sekarang ada taichan gitu. Sate taichan itu bidone opo kan gitu. Kalau di Jogja kan ada sate kelatak gitu kan, artinya itu kan biar warnanya baru gitu ya. Jadi orang akan cari model-model seperti begitu. Oke, jadi nanti ada yang namanya training data, ada yang namanya testing data. Jadi kalau ini sudah ada labelnya itu yang disebut dengan klasifikasi. Kalau nggak ada label itu namanya clustering atau pengelompokan. Nah, sekarang itu begini. Kalau kalau bahasa kita itu pegawai tetap tenur. Jadi kalau sudah tenur itu orang sudah tidak bisa dikeluarkan lagi gitu. Jadi kalau di Amerika itu kalau saya jadi dosen itu tidak once for all. Tidak sekali untuk semuanya, enggak. Kalau di Indonesia kan once for all. Jadi kalau sudah masuk enggak bisa keluar gitu. Kalau di Amerika itu kalau dia tidak tenur ya harus keluar gitu. Jadi tenur itu ada syarat-syaratnya kan gitu. Nah, kita ingin lihat aturannya apa gitu. Jadi tenur itu kan kayak pegawai tetap kan gitu. Jadi profesor itu ada yang namanya asisten, associate. Associate itu kan di atasnya asisten lalu full profesor. Ya, jadi profesor itu ada asisten, associate, dan profesor. Gitu. Ini data, jadi berdasarkan data ini jadi data driven. Gitu. Jadi ada namanya Mike itu asisten profesor, bekerja 3 tahun belum dapat jabatan dosen tetap. Mary itu asisten profesor, bekerja 7 tahun sudah dapat tenur. Bill itu profesor 2 tahun, ya sudah. Jim itu associate profesor, kemudian sudah bekerja 7 tahun, ya sudah. Dave itu asisten profesor 6 tahun, belum. Anne itu associate profesor, kerja 3 tahun juga belum. Nah, dari data ini apa yang bisa disimpulkan? Gitu. Apa aturannya gitu? Jadi nanti kita akan mengerjakan itu dengan apa yang kita sebut dengan klasifikasi ya, decision tree. Atau kalau 2 ini kan yes no itu kan bisa juga pakai yang disebut dengan regresi logistik nanti, tapi itu teknisnya nanti ini masih masih gambaran umum gitu. Jadi kalau kita lihat kalau ranknya profesor itu ya pasti dapat tenur gitu. Tapi terus kemudian dilihat yang kerjanya coba yang sudah dapat lagi itu berapa itu? Mary itu 7 tahun, yes. Kemudian Jim itu 7 tahun. Yes, gitu. Nah, Div itu 6 tahun, belum. Jadi kalau begitu yang dapat tenur itu kalau dia sudah ranknya profesor atau masa kerjanya lebih ya.
tidak ada sama dengannya 6 tahun, ya kemudian jawabannya tenurnya itu adalah yes. Jadi ini klasifikasinya hasilnya adalah itu. Jadi ini adalah hasil dari contoh hasil dari klasifikasi. Yang paling penting saudara lihat bahwa bentuknya itu adalah apa? Adalah bila maka, if then rule. Nah ini data yang disebut dengan data training. Nah kemudian ini kita tes. Jadi kita membuat yang kita sebut dengan data testing. Ada orang yang namanya Tom, asisten profesor, 2 tahun, no. Merlisa, associate profesor, 7 tahun, no. George, profesor, 5 tahun, yes. Yusuf, asisten profesor, 7 tahun, yes. Tadi kan aturannya apa tadi? Kalau dia profesor, itu tenur sama masa kerjanya lebih besar dari 6. Jadi yang 7 masuk. Ya. Jadi ini yang salah berapa? Nomor 1 benar atau salah? 2 tahun, no, benar kan? Asisten profesor 7, belum, salah ini kan gitu. Karena kalau aturannya tadi kan harusnya 7, itu iya kan gitu. Jadi di sini profesor, yes. Asisten profesor, tapi dia 7 tahun, yes. Jadi kalau gitu, apa? Yang salah berapa? 1 dari 4, kan gitu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan testingnya, gitu. Jadi kalau testingnya itu ada, kita menentukan, jadi kalau testingnya itu sudah lebih dari sekian persen, itu kita tentukan, itu aturan itu bisa kita terima. Gitu. Jadi kalau saudara lihat, vaksin kita itu, efikasinya itu kan kalau lebih 60% ya, itu sudah boleh. Gitu. Tidak harus 90% atau 95%, cukup 60% itu sudah boleh disuntikkan kan gitu. Itu. Jadi ini kita tergantung. Jadi kalau ini nanti dari testing data itu ditentukan akurasinya berapa, berarti itu bisa kita pakai gitu. Nah, hasil ini itu bisa kita kita terapkan untuk data baru gitu. Jadi kalau ini sudah lulus uji klinis, ya berarti kemudian kita masuk ke data baru kan gitu. Data barunya apa? Jadi sebentar ini sebentar. Sebentar. Balik. Nah, sekarang ini ada data baru, unseen data itu. Jeff itu profesor 4 tahun. Jadi kalau dengan data yang baru ini berarti kalau ada profesor masa kerjanya 4 tahun, ya ditanya apakah dia tenur atau tidak, prediksi kan? Yes, karena aturannya itu yang tadi itu sudah kita pakai. Jadi saudara kenal sekarang dalam dalam statistical learning itu kita nanti akan belajar tentang testing training data, testing data. Kita selalu memakai itu. Ya. Ya saya kira itu untuk hari ini untuk perkenalan. Jadi film. Oke.
Jadi saya kira minggu depan kita sudah kuliah ini lebih banyak nanti mengerjakan data-data ya. Ini tadi hanya pendahuluan tentang teorinya dulu sedikit gitu ya. Saya kira 1,5 kali sudah cukup. Kemudian kita pasti akan banyak bicara dengan data. Ya, jadi saudara dengan data. Jadi nanti ini PR ujian tengah semester, ujian akhir semester semuanya take home. Tidak ada yang ujian teori kan gitu. Saya kira itu dulu. Mungkin ada semacam tanggapan atau semacam masukan. Silakan. Ulah lirung tak record barang ini malah. Sudah lama jadi kadang-kadang kalau membutuhkan baru itu, jadi ini tadi kok Mas Wira barang orang ketoro. Ya nggak apa-apa lah gitu. Gimana, ada catatan dari Anda? Jadi nanti saya masih memakai handout ya. Jadi nanti biasanya sebelum kuliah dimulai nanti saya lewatkan wakil dari saudara, nanti yang membagi Mas Gani ya. Karena saya nggak tahu yang nunjuk itu kan Mas Wira kan, artinya Mas Wira perwakilan dari pengelola program studi. Ya. Ada pertanyaan? Mas Dika ini yang anak baru, yang angkatan Mas Dika yang ambil S2 berapa orang? Mas Dika? Ono jenenge ning ora ono wonge. Ya. Mas Dika masih on site? OTW, Pak. OTW ya. Ya. Gimana yang anak S2, anak S1 yang fresh graduate yang ambil S2 berapa orang? Yang saya tahu saya sama Panji, Pak. Panji dari matematika. Oke. Ya. Oke. Oke. Orang sing komentar. Jadi kalau yang statistik ya. Matematika. Ya, oke. Mbak Cecilia itu yang dulu dari itu ya, dari jenenge dari alumni dari Sadar itu ya, Mbak ya? Iya. Mbak Cecilia. Mbak Cecilia. Ayo, podo ghosting itu. Ya. Oke. Kalau tidak ada komentar, saya live dulu. Saya nggak tahu Anda absennya di mana, nanti tanya Mas Wira ya. Halo. Kenapa kok podo sepi banget? Iya Pak, Iya Pak. Oke. Selamat bertemu kembali ya. Ya, jadi ini saya juga masih Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dalam suasana yang lebih nyaman lagi. Saudara juga sudah mulai in dengan kuliahnya gitu. Ini kuliah pertama ya ini ya. Senin jam 7.30 itu kan kuliah pertama, no? Ya. Oke. Selamat untuk mengikuti kuliah-kuliah lainnya. Insya Allah kita ketemu yang model linear itu hampir sama ya. Halo? Model linear juga hampir sama tuh yang ambil? Artinya ya Pak. Ya, nanti besok lah. Nanti malam atau besok itu sudah ada anunya kok. Cuma bukunya itu saya nggak punya yang
bukunya itu saya nggak punya yang apa namanya apa jadinya soft copy. Jadi dulu saya kopinya apa namanya ke Mbak Susi. Jadi nanti kalau mungkin Anda pengen punya ya nanti pesan ke Mbak Susi aja untuk di copy. Saya nggak punya apa soft copy-nya. Kalau yang buku apa yang tadi yang kedua tadi itu ada soft copy-nya gitu. Anda gampang kok itu. Saya juga dulu di-downloadkan oleh Mas apa namanya Mas Ardi juga Ardi itu. Jadi itu mesti ada di apa namanya di soft copy-nya yang saudara tinggal download aja yang kedua. Tapi itu bagus untuk tambahan referensi aja. Tapi kalau kuliahnya saya akan ngambil dari buku yang utama tadi, yang nomor 1 yang sudah saya kirimkan. Kebetulan saya juga diberi soft copy-nya sama Mbak Rika karena Mbak Rika juga itu dia dapat waktu di Kanada gitu. Ya saya kira itu ya. Saya boleh live ya. Sampai ketemu lagi insya Allah hari Rabu ya. Rabu jam 10 ya. Halo? Rabu? Iya, Ya. Pak. Terus minggu depan? Setengah 11, Pak. Setengah berapa? Setengah 11, Pak. Rabu, oh ya setengah 11 ya. Ya, Pak. Senangnya nanti jam 8 ya. Jangan jam 7.30 saya masih ngantuk. Ya. Baik, Pak. Ya, oke. Oke. Baik. Senang ketemu Anda semuanya. Insya Allah ketemu hari Rabu ya. Saya tutup ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.